SSI calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik sebagai bentuk refleksi saya sebagai guru penggerak terkait dengan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ismaini, ya, Ibu Ismaini SPT, guru biologi di SMA NB Suralaba. Nah, tentunya saya akan menggali kesiapan Ibu Ismaini terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, Ibu Ismaini, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, jadi Ibu Ismaini, saya izin hari ini bertanya beberapa hal terkait dengan kesiapan Ibu nantinya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya, ada waktunya Bu? Ya, silakan. Tidak banyak, mungkin berapa menit. Ya, pertama Bu Ismaini, materi yang akan disampaikan pada pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ini seperti apa? Materi yang akan disampaikan pada pembelajaran besok itu adalah materi tentang sistem reproduksi, tapi pada subbab sistem reproduksi ternak ruminansia. Itu adalah subbab yang akan dibawakan pada materi besok. Apa tujuan pembelajaran pada subbab yang ingin disampaikan besok? Tujuan pembelajaran pada materi besok itu ditarik dari indikator yang sudah disusun. Yang pertama itu adalah melalui pengamatan video dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ternak ruminansia jantan dan betina dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok dan pengamatan pada media, siswa dapat mengidentifikasi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ternak jantan dan betina dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video dan gambar, siswa dapat menganalisis bagian-bagian anatomi sistem reproduksi ternak ruminansia jantan dan betina beserta fungsinya. Nah, yang keempat, melalui pengamatan pada video, pada gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menunjuk posisi alat dan kelenjar reproduksi ternak ruminansia jantan dan betina dengan benar, dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui pengamatan pada video dan penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi alat kelenjar reproduksi ternak ruminansia jantan dan betina dengan tepat. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa pada materi besok. Iya, baik Ibu Isma. Tentunya dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ini ada area pengembangan yang ingin dicapai, baik terhadap murid-murid Bu Isma dan termasuk pengembangan terhadap diri Bu Isma. Kira-kira pengembangan seperti apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran? Pengembangan yang ingin dicapai untuk siswa itu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami materi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pada materi besok saya menggunakan metode mind map dan diskusi, diharapkan melalui metode mind map ini imajinasi siswa bisa terbangun dan kreativitas siswa juga bisa berkembang. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, karena metodenya juga diskusi dan presentasi, saya berharap juga siswa mampu mengembangkan sosialnya. Itu saja. Kemudian buat pribadi, pengembangan yang ingin saya capai tentunya saya mampu mengeksekusi materi yang akan saya bawakan besok ini dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian selain itu juga saya juga berharap bisa berinteraksi dengan benar dengan siswa. Itu pengembangan yang ingin saya capai. Iya, baik. Nah, kemudian dalam melakukan proses pembelajaran ini tentu banyak hal yang perlu disiapkan, termasuk langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, strategi yang disiapkan. Ini kira-kira seperti apa yang sudah disiapkan? Tentunya
sebelum supervisi saya menyiapkan perangkat ajar. Yang mana saya menyiapkan RPP, materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, selanjutnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi saintifik, pendekatan saintifik. Selanjutnya model pembelajaran yang dipakai adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan metode pertama ceramah dulu oleh guru, kemudian diskusi kelompok, kemudian tanya jawab. Melalui diskusi kelompok tersebut siswa juga akan membuat mind map. Selesai pembuatan mind map, siswa akan melakukan presentasi. Itu adalah selain itu juga ada metode penugasan untuk tugas di rumah. Itu adalah strategi pembelajaran yang akan dipakai. Kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan besok adalah PowerPoint yang berisikan materi ajar. Selanjutnya, karena ini program based learning, jadi saya menampilkan masalah terlebih dahulu, masalah-masalah yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan besok, yang mana video permasalahan ini saya ambil dari video YouTube. Kemudian selain itu juga saya juga menggunakan gambar anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ternak ruminansia. Kemudian dan bahan yang pertama itu saya menyiapkan kertas manila karena ini adalah metode mind map. Jadi saya menyiapkan kertas manila berwarna, kemudian spidol warna, spidol biasa, kemudian laptop dan proyektor. Itu adalah media pembelajaran yang akan disiapkan. Cukup lengkap sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk proses pembelajaran dan akan saya observasi ini kesiapan Ibu Isma kapan kira-kira? Kelas biologi ada di kelas 11 IPA. Di kelas 11 IPA. Jam berapa? Jam ketiga. Jam ketiga. Nanti kita akan berjumpa lagi besok di dalam kelas dan tentunya nanti setelah pembelajaran saya akan minta waktu Isma juga untuk ngobrol santai seperti ini pasca melangsungkan observasi di dalam kelas. Begitu Bu Isma? Iya. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan kita besok. Dan tentunya kita menjalankan tugas sebagai pendidik anak-anak bangsa. Terima kasih. Begitu percakapan pra-observasi yang kami laksanakan dengan Bu Isma pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok dan di lain waktunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada materi pembelajaran yang kedua, yaitu anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, gitu ya. Cuma Ibu kayaknya ada kesalahan sedikit, tidak meletakkan reproduksinya di sini. Jadi mata pelajaran kita pada hari ini adalah anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ternak ruminansia. Sebelum kita ke materi inti, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan cek kehadirannya dulu. Asihatul Laili. Oke. Kalau begitu kita langsung saja ke materi pembelajaran, yaitu anatomi dan fisiologi ternak ruminansia.
Ini adalah indikator pembelajarannya harus kalian capai supaya kalian bisa. Apa manfaat kalian mempelajari anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ternak ruminansia? Agar Anda diketahui seluruh dari sistem reproduksi pada hewan ini. Satu-satu coba, angkat tangan Febri. Apa Febri? Supaya kita mengetahui seluk-beluk dari sistem reproduksi pada ternak ruminansia, khususnya pada sapi. Nah, setelah kamu mengetahui itu, apa yang bisa kamu terapkan? Maksudnya praktek untuk Supaya kita tahu bagaimana cara merawat kehamilan dari sapi. jadi dokter hewan besok, Bu. Ya, mungkin dia mau jadi dokter hewan. Kita aminkan, amin. Bisa lulus pada materi ini ya. Ada kok pada kompetisi dasarnya ada memahami anatomi dan fisiologi sistem reproduksi ternak ruminansia. Ada untuk kompetensi keterampilannya kalian harus bisa menganalisis anatomi sistem reproduksi ternak ruminansia. Indikatornya yang di sebelah kanan silakan kalian bisa baca sendiri apa saja muatan dari kompetisi dasar yang sebelah kiri ya. Selanjutnya ini tunjangan pembelajarannya. Kalian bisa baca sendiri, bisa baca kan? Kita lanjut saja kalau begitu. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sudah? Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kalian akan membuat mind map. Tahu mind map ya? Mind map itu seperti peta konsep. Tapi jangan peta konsep yang buat kotak. Nggak usah seperti itu, buatlah semenarik mungkin lah. Kasih gambar. Apa? Ontas? Bukan Sparni? Ibu sudah kasih tema ya, masing-masing. Kelompok 1, apa temanya? Sistem reproduksi apa? Sistem reproduksi betina, ternak betina. Kelompok 2? Kelompok 2 apa? Sistem reproduksi sapi jantan. Kelenjar. Buat juga kelenjar-kelenjarnya di sini. Di luar dari sini. Kelenjarnya kelenjar apa saja? Dan kelompok 2. Terlebih dahulu. Presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang sistem reproduksi pada sapi jantan. Yang pertama di sini adalah bagian dari organ luar. Bagian dari organ terluar dari reproduksi sapi jantan adalah penis. Bisa dilihat ya gambarnya. Penis di sini berfungsi sebagai organ kopularis. Nah, yang dimana penis di sini bentuknya tidak hanya satu, tetapi berbagai macam bentuk. Bisa dilihat di buku paketnya. Ya, di sana ada berbagai macam bentuk dari penis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Kesimpulannya, pada ternak jantan, bagian luarnya itu ada penis, kemudian ada skrotum. Bagian dalamnya ada testis, epididymis, kemudian kelenjar-kelenjar yang mendukung kinerja dari reproduksi ternak jantan. Ibu akan membagikan kalian LKPD yang dikerjakan secara mandiri, dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan, itu saja ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali sesuai dengan janji kita beberapa hari yang lalu.
terkait dengan coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehat Bu Isma hari ini? Alhamdulillah sehat Batur. Tunggu bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Isma, kita bisa berjumpa hari ini karena diberikan kesehatan. Nah, bagaimana pengalaman kemarin Bu Isma dalam melaksanakan pembelajaran yang diobservasi tentunya oleh Alhamdulillah pengalaman kemarin memang proses pembelajaran dapat kita eksekusi dengan baik. Hanya saja memang di awal waktu ada deg-degan lah, karena kan ini di awal ya, karena ada pengambilan gambar juga. Tapi lama kelamaan mengambil aja seperti itu Pak. Dan alhamdulillah anak-anak juga menerima dan memperhatikan dengan luar biasa. Nah, kemudian Bu Isma, bagaimana perasaannya ketika melaksanakan pembelajaran dengan rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan dari awal? Oke. Dari rancangan yang sudah dipersiapkan, eksekusinya kepada siswa itu 95% lah terlaksana dari semua tahapan-tahapan yang sudah dirancang pada model pembelajaran TBL. 5%-nya itu karena human. Nah, apa yang kira-kira yang 5% ini seperti apa? Kendala yang dihadapi memang karena anak-anak kita minta untuk diskusi. Pertama dari segi penyiapan media pembelajaran yang harus disiapkan oleh anak-anak seperti kertas manila dan spidol berwarna itu kan tidak semua membawa, kelompok tidak semua membawa tapi tidak cukup. Itu yang pertama, sehingga kadang-kadang kelompok yang satu dapat mengganggu kelompok yang lain dalam meminjam. Yang kedua, ketika diskusi selesai kan biasanya kita melakukan presentasi. Anak-anak atau kelompok yang sudah selesai presentasi terkadang tidak memperhatikan temannya atau kelompok lain yang sedang presentasi. Itu saja sih yang 5% dari kekurangan tadi itu. Nah, ketika ada hambatan atau kendala seperti itu yang harus dilakukan di dalam pembelajaran, ini jalan keluarnya seperti apa yang dilakukan kemarin sehingga proses pembelajarannya tetap lancar. Yang kendala yang pertama tadi karena kekurangan media yang dibawa anak-anak itu share. Misalnya satu kelompok sudah selesai menggunakan warna ini, bolehlah kasih pinjam ke kelompok yang lain, tapi dilakukan dengan cara yang tertib, tidak membuat keributan di dalam kelas. Kemudian yang kedua biasanya ditegur langsung. Kalau memang tidak memperhatikan teman lain ketika presentasi, itu dengan cara ditegur langsung atau diminta untuk mempersiapkan pertanyaan ketika kelompok lain presentasi. Itu kelompok wajib harus mempersiapkan pertanyaan, sehingga ini bisa dijadikan taktik supaya anak-anak ini bisa memperhatikan temannya ketika sedang presentasi. Ya, kemudian menurut Bu Isma kira-kira apakah pembelajaran yang kemarin itu sudah pas sesuai dengan rancangan atau kemudian tingkat keberhasilannya tadi sudah 95%. Nah, kemudian indikator lain misalnya untuk menilai keberhasilan pembelajaran itu seperti apa? Dalam rancangan yang dibuat tidak hanya terpaku pada RPP, kemudian penilaian sikap, penilaian antar teman, penilaian dari hasil LKPD itu juga dimasukkan. Itu akan menjadi tolak ukur kita dalam mengukur tingkat keberhasilan. Kalau ketika kita memberikan LKPD atau memberikan tugas diskusi, kemudian anak-anak emang eksekusi dengan baik, itu bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan rancangan yang seperti itu. Baik. Kemudian ya di dalam pembelajaran tadi ada hal mungkin yang bisa dilakukan untuk tindak lanjut
pembelajaran yang akan dilakukan di hari-hari yang akan datang ini semua akan dilakukan seperti apa? Ya, untuk tindak lanjut yang 5% tadi itu ya, tindak lanjutnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, lebih intens lagi untuk ini, untuk memberikan pengarahan ke anak-anak ketika diskusi, kemudian mengarahkan anak-anak supaya tidak ribut. Itu yang akan dilakukan untuk mengeksekusi 5% di kemudian hari. Iya, baik Bu Risma ya. Mungkin terakhir Bu Risma terkait dengan perasaan Bu Risma di coaching dan di observasi kami segala seperti apa? Senang pertama karena dipercaya oleh calon guru penggerak sebagai model dalam coaching ini. Kemudian ada pengalaman tersendiri, ada penambahan pengalaman seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada kekurangan dalam rancangan pembelajaran atau pada saat eksekusi pembelajaran, otomatis kan coachnya akan memberikan kritik yang membangun ya, supaya ada perbaikan lah pada diri saya pribadi. Dan setelah perbaikan pada diri saya pribadi, saya bisa memperbaiki juga di tingkat siswa di sekolah seperti itu. Baik Bu Risma. Ya, sebagai seorang manusia, seorang guru juga memiliki kekuatan kekurangan. Adapun kekurangan yang ada ini, insya Allah jawaban dan solusinya ada pada diri kita. Apakah kita melakukan pengembangan diri sebagai seorang guru semata-mata untuk kepentingan pendidikan. Saya rasa ketika kita misalnya mau melakukan pengembangan diri itu, maka kita akan memberikan solusinya pada diri kita sendiri dan juga masyarakat. Kami kira sampai di sini, Risma, terima kasih atas waktunya beberapa hari ini saya mengganggu baik di dalam kelas maupun di luar. Tidak apa-apa. Iya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama dalam rangka kita membangun anak-anak kita ini sehingga mereka menjadi manusia bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan